Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Tersembunyi, Fang Lin memandang Xiao Yan tetapi tidak berharap Xiao Yan mengatakan kalimat seperti itu. Dia berkata kepada Xiao Yan, saya berkata, Anda tidak akan mendapatkan berita apapun yang Anda inginkan dari saya. Jika Anda dapat membawa saya pindah, saya dapat berpikir tentang hal itu. Haruskah aku memberitahumu? Petik 2. Fang Lin memandang Xiao Yan, cincin Na di tangannya berkedip, dan tiba-tiba kesembilan pisau terbang digantung di depan Fang Lin. Ketika 9 pisau terbang ini muncul, dia mencium bau darah, dan wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia tidak bisa tidak memikirkan tim yang musnah ketika dia menemukannya. Banyak orang jatuh di tempat setelah terkena pisau. Tetapi dari sudut pandang bekas luka, itu sangat konsisten dengan terbang ini, pisau. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan harus berhati-hati. Jika dia tidak hati-hati, dia harus membayar harga yang mahal. Bagaimanapun, musuhnya kali ini benar-benar berbeda. Fang Lin melambai dengan santai, dan tiba-tiba pisau terbang langsung ke arah Xiao Yan. Setelah pisau terbang itu keluar, kecepatannya terus meningkat, dan itu baru saja datang tepat di depan Xiao Yan dalam sekejap. Melihat pisau terbang ini, Xiao Yan tidak berani memandang rendah sedikit pun. Dia memegang 9 penguasa indah terampil di tangannya dengan erat, dan kekuatan jiwanya telah menangkap lintasan pisau terbang ini. Ketika pedang terbang datang ke mata Xiao Yan siap untuk langsung menemui pedang terbang. Ding, pisau terbang itu menabrak 9 penguasa indah terampil Xiao Yan, dan kecepatan kemajuannya segera berhenti. Di bawah serangan Xiao Yan, secara bertahap mengubah jalur penerbangannya dan terbang mundur dalam arah miring ke atas. Dan pergi. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa ini akan memecahkan pisau terbang, tetapi pisau terbang yang dilempar ke udara oleh Xiao Yan, setelah mengenai bagian depan, mengejar Xiao Yan lagi. Sepertinya ada perasaan tidak pernah menyerah sampai Xiao Yan terbunuh. Sungguh pisau terbang yang aneh. Xiao Yan melihat pisau terbang, ekspresinya berubah, dan dia langsung merunduk ke samping. Pisau terbang melewati dada Xiao Yan secara langsung. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan pisau terbang ini dengan lancar, Fang Lin tanpa ragu mengaktifkan 3 pisau terbang lagi, dan 3 pisau terbang menuju 3 titik vital Xiao Yan. Ketika Xiao Yan merasakan adegan ini, wajahnya berubah, ini benar-benar sedikit rumit. Pisau terbang ini tampaknya memiliki jiwanya sendiri dan secara otomatis dapat menyerang dirinya sendiri. Anda bahkan dapat mengubah lintasan Anda sendiri, yang tidak diragukan lagi menakutkan. Namun, meskipun ini sedikit rumit, Xiao Yan tidak rugi. Jika dia tidak dapat mengatasi kesulitan ini, maka upaya Xiao Yan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Di peringkat yang sama, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun, apa yang bisa dilakukan orang lain, dia juga bisa melakukannya. Kedekatan Xiao Yan dengan ujung dunia dibawa ke ekstrim, meninggalkan bayangan di angkasa, dan pisau terbang melewati tubuh Xiao Yan, tetapi ini semua adalah bayangan Xiao Yan. Melihat bayangan di depannya, mata Fang Lin berkilat kaget. Dengan begitu banyak bayangan, dia agak tidak yakin yang mana Xiao Yan. Namun, dia tahu persis apa tujuan Xiao Yan, yaitu menggunakan bayangan untuk membingungkan dirinya sendiri. Dan dia sendiri datang untuk memanfaatkan kekacauan untuk menyerang dirinya sendiri. Jadi, saya hanya menunggu Anda menyerang. Semuanya seperti yang diharapkan Fang Lin. Kekuatan jiwa yang kuat dengan cepat datang ke sisi Fang Lin. Lampu merah darah menyala di tubuh Fang Lin. Serangan jiwa Xiao Yan langsung seperti batu yang tenggelam ke laut. Pada saat ini, sosok hitam muncul di sebelah kiri Fang Lin. 3 pisau terbang segera terbang ke arah Xiao Yan, dan ketika Fang Lin menembakkan 3 pisau terbang, sosok Xiao Yan muncul lagi di sebelah kiri Fang Lin. Fang Lin tidak ragu untuk menembak 2 pisau terbang lainnya, pisau itu juga dibuang. Pada saat inilah Xiao Yan ketiga muncul di depan Fang Lin, dan seorang penguasa besar bercampur api menabrak langsung ke arah Fang Lin. Bukan bayangan. Fang Lin mengerutkan kening ketika dia merasakan tekanan besar dari depan, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa 2 parang di tangannya disilangkan di atas tubuhnya. Penguasa raksasa di tangan Xiao Yan menghantam tepat di atas kedua pedang itu, dan tangan Fang Lin juga gemetar saat ini. Xiao Yan melihat 2 klon di sekitarnya, dan ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya, keterampilan bertarung gagal. Itu benar, keterampilan bertarung telah gagal. Dulu, avatar Xiao Yan berubah menjadi banyak, tetapi sekarang avatar Xiao Yan hanya dapat diubah menjadi 2, dan kekuatannya hanya 70% dari kekuatannya sendiri.
Dalam hal ini, Xiao Yan juga menyatakan ketidakberdayaannya. Bagaimanapun, jika efek ini berlanjut, bukankah mungkin Xiao Yan berubah menjadi beberapa Immortal Supremes ketika Xiao Yan mencapai Immortal Supreme, maka keterampilan bertarung ini tidak hanya akan didefinisikan sebagai Immortal Rang. Di tingkat dasar, setelah kekuatannya mencapai Dou Xian, skill Dou ini pada dasarnya hambar. Jika tidak, Xiao Yan tidak perlu berjuang terlalu keras untuk menghadapi 9 pisau terbang ini. Namun, meskipun bagian dari avatar ini telah menghilang, kekuatan bayangan itu masih ada, yang juga merupakan sesuatu yang membuat Xiao Yan bersyukur. Dua pedang Fang Lin juga secara bertahap terpisah di bawah tekanan 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan. Meskipun ia melampaui kekuatan Xiao Yan menang secara tiba-tiba. Terburu-buru, Xiao Yan menang. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu sudah cukup. 9 pisau terbang yang sudah terbang menghancurkan semua hantu Xiao Yan, dan 9 pisau terbang secara bertahap menusuk ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga membatalkan dua identitasnya saat ini. Jika tidak, avatarnya kemungkinan akan mati langsung di bawah serangan 9 pisau terbang ini. Fang Lin melihat 9 pisau terbang mendekat, sosoknya melintas dan dia muncul langsung di suatu tempat lebih dari selusin kali. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Yan mematahkan pisau terbang Septembernya. Semua pisau terbang ini ditempa oleh Yang Maha Kuasa dari Makam Darah. Di antara pisau terbang ini, semuanya menambahkan hal-hal khusus. Meskipun tidak ajaib seperti artifak spirit, itu membuat semua pisau terbang seolah-olah memiliki spiritualitas dan mematuhi instruksi tuannya. Pada awalnya, mereka mengandalkan pisau terbang pada bulan September, dan beberapa kuburan darah mereka bahkan menembak, dan secara langsung membiarkan beberapa tim yang tidak lemah mati di bawah pisau terbang. 9 pisau terbang yang berbeda langsung menusuk tubuh Xiao Yan dari 9 arah yang berbeda. Kekuatan jiwa Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Dia mengambil napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan langsung naik ke langit. Fang Lin melihat pemandangan ini dan sedikit penasaran. Meskipun Dou Xian bisa berjalan di udara, Anda pasti sedang mencari kematian ketika Anda memasuki langit. Di langit, fleksibilitas dan kemampuan bertarung akan sangat berkurang. Ketika Xiao Yan lepas landas, 9 pisau terbang juga mengikuti di belakang Xiao Yan, dan suara siulan yang tajam terdengar. Ketika Xiao Yan naik ke ketinggian tertentu, dia segera berdiri di atas langit, dan ekspresi bermartabat secara bertahap muncul di wajahnya. Suara mendesing, ada suara angin pecah, dan pisau terbang menusuk langsung ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan dengan gelombang 9 kaki yang pintar dan indah, pisau terbang dan yang lainnya menembak langsung ke Xiao Yan. Pisau terbang bertabrakan. Selanjutnya, pisau terbang ketiga dan pisau terbang lainnya bertabrakan lagi. Setelah 4 pertemuan penuh, ketika pisau terbang terakhir menembak ke arah Xiao Yan, 8 pisau terbang lainnya langsung dibagi menjadi 4 grup, masing-masing kelompok menembak ke arah Xiao Yan satu demi satu. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega, semuanya mirip dengan apa yang dia bayangkan. Meskipun pisau terbang ini tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri, kecerdasan mereka sangat rendah, dan serangan mereka semua dalam garis lurus. Setelah Xiao Yan menyerang beberapa kali, semua pisau terbang berbaris dalam garis lurus dan terbang menuju Xiao Yan. Di kejauhan, Fang Lin menyaksikan adegan ini, dan firasat buruk secara bertahap muncul di hatinya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu memegang penggaris di kedua tangan, dan langsung bertemu dengan 9 pisau terbang dalam satu barisan. Ding! Pisau terbang pertama mengenai bagian atas Jiu Qiao Linglong Ruler. Secara bertahap yang kedua, yang ketiga, yang keempat pisau terbang ke-9 mengenai 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan, dan tekanan Xiao Yan juga meningkat. Namun, tubuh Xiao Yan masih memimpin 9 pisau terbang untuk mendarat langsung di tanah. Dan wajah Fang Lin menunjukkan sedikit keengganan. Ledakan. 9 penguasa pintar dan indah Xiao Yan menabrak langsung ke tanah. Dan segera 9 pisau terbang jatuh langsung ke tanah. Dan 9 pisau terbang juga secara bertahap berubah bentuk di bawah serangan kekerasan. Pada saat ini, 9 tubuh jiwa secara bertahap melayang keluar dari 9 pisau terbang di tanah. Hanya saja 9 tubuh jiwa ini sangat lemah, dan tampaknya mereka akan menghilang secara langsung setelah waktu yang lama. Fang Lin melihat pemandangan ini, wajahnya suram seperti air, api merah darah di tangannya secara bertahap muncul, dan dalam sekejap, 9 tubuh jiwa menghilang langsung pada saat ini. Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan pada saat Xiao Yan bereaksi, sudah terlambat untuk menghentikannya. Ini adalah jiwa manusia. Xiao Yan memandang Fang Lin dengan nada marah.
dan bahkan sedikit teguran. Metode macam apa ini? Menyuntikkan jiwa manusia ke dalam senjata untuk membuat senjata psikis. Karena kamu telah melihat semua ini, maka tinggallah. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, aku tidak akan membunuhmu, tetapi bahkan tidak berpikir untuk pergi dari sini. Fang Lin memandang Xiao Yan, nadanya sangat datar, tapi ada warna yang tidak bisa ditolak. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan cahaya dingin melintas di matanya, seolah-olah dia telah menemukan hal yang sangat buruk lagi. Orang lain tidak bisa menghentikanku, aku tidak tahu, tapi setidaknya kamu tidak memenuhi syarat. Xiao Yan memandang Fang Lin dan berkata tanpa rasa takut, meskipun dia tahu bahwa kemarahan Fang Lin telah mencapai ketinggian baru saat ini. Dia masih tertawa, namun, haruskah kamu memberitahuku di mana si Tian Yu berada? Xiao Yan masih memikirkan pria ini saat ini. Xiao Yan memiliki hutang darah di tubuh orang itu. Dia tidak bisa membunuhnya sebelum meninggalkan ranah rahasia ruang dan waktu. Xiao Yan masih tidak mau. Untuk musuh, tidak perlu mematuhi perjanjian. Fang Lin memandang Xiao Yan dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian benar-benar menyerah. Karena ini masalahnya, tidak perlu melanjutkan diskusi. Api merah darah secara bertahap muncul dari tubuh Fang Lin dan mendarat di tanah. Segera, api yang mengamuk membakar di sekitarnya, dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Di bawah api, semuanya tampak berubah menjadi abu. Api menyebar ke kaki Xiao Yan hampir dalam sekejap, dan jantung Xiao Yan berdetak kencang saat ini. Api di bawah kaki ini tampaknya mampu membakar bahkan energi dendam Xiao Yan, sangat mendominasi. Jika dikatakan bahwa kemunculan 3000 perairan lemah bukanlah bulu, maka kemunculan Tianhuo peringkat ketiga dalam daftar Tianhuo, bukanlah apa-apa. Api merah darah berserakan di tanah, dan semua yang bisa terbakar di tanah terbakar. Kulit Xiao Yan juga sepertinya terbakar langsung oleh api. Keringat telah benar-benar membasahi jubah hitam Xiao Yan saat ini, dan Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur. Dia telah melihat Zisui, yang merupakan 3000 perairan lemah. Meskipun dia bukan tubuh utama, tidak ada seorang pun di bawah Dou Xian yang bisa melangkahi. Meski sudah ada perkiraan untuk peringkat ketiga Skyfire Xiao Yan, nyatanya masih membawa tekanan besar bagi Xiao Yan. Mengambil napas dalam-dalam, api surgawi tubuh Xiao Yan segera mulai bergerak. Meskipun api surgawi di tubuh Xiao Yan memang lebih dari 1,5 bintang lebih buruk daripada api surgawi peringkat ketiga, dan itu juga ditekan oleh keras kepala, itu hampir tidak berkurang rasa sakit Xiao Yan. Melihat Fang Lin di sisi lain, dia berdiri di lautan api dan tampaknya tidak memiliki pengaruh, dan suhu yang mengerikan di sekitarnya tidak mempengaruhi dia sama sekali. Fang Lin berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah, dua pedang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Dengan seringai di sudut mulutnya, ini adalah penindasan level, bukan hanya kamu, bahkan jenius dari. Setiap kali Fang Lin mengambil langkah, suhu di sekitarnya naik sedikit, dan secara bertahap tubuh Xiao Yan memiliki bekas luka bakar yang samar. Setetes keringat mengalir di wajah Xiao Yan. Karena api ini sangat kuat, jika dia bisa menelannya dengan lancar, dia tidak tahu apakah kekuatannya bisa ditingkatkan. Xiao Yan tiba-tiba memiliki ide seperti itu di dalam hatinya. Meskipun pertempuran ini penuh dengan bahaya, itu juga merupakan kesempatan bagi Xiao Yan. Jika Fang Lin dapat dibunuh, tidak ada keraguan bahwa api anaknya akan jatuh ke tangannya sendiri. Hanya ingin membunuh Fang Lin tidak diragukan lagi membuat sakit kepala. Mari kita coba kekuatan api ini dulu. Fang Lin memandang Xiao Yan dan melambaikan kedua pedang di tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, api terus menyala di tanah seolah-olah dia telah diperintahkan, dan dia menjadi patuh. Lapisan demi lapisan gelombang api menyerang langsung ke arah Xiao Yan. Api yang membakar tampaknya benar-benar membakar seluruh tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dan dengan dukungan Douqi apinya sendiri yang bergabung dengan berbagai jenis Skyfire meraung. Kedua api itu bertabrakan. Dalam sekejap, api Xiao Yan sepenuhnya tertutup oleh api berwarna merah darah. Api yang memenuhi langit bergegas menuju Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan melihat pemandangan ini, wajahnya sangat berubah, dan dia buru-buru mundur. Tiba-tiba, nyala api jatuh pada posisi di mana Xiao Yan berdiri, dan meledak. Sejak dia melahap Skyfire, Xiao Yan percaya diri dengan Skyfire-nya sendiri. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan merasakan tekanan. Meskipun ia telah mengintegrasikan banyak Skyfire, itu masih belum cukup untuk dilihat dibandingkan dengan Skyfire peringkat teratas. Anda tidak bisa dipimpin oleh hidung lagi. Harus proaktif.
Melihat Skyfire merah darah di depannya, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan tiba-tiba Xiao Yan mengabaikan konsumsi ki pertempurannya sendiri, dan secara bertahap menggunakan Skyfire di sekitarnya untuk memadatkan lapisan pelindung api dan berjalan langsung menuju Fang Lin di jarak. Lalu, hanya saja dengan setiap langkah, nyala api armor di tubuh Xiao Yan sedikit memudar. Namun, Xiao Yan tidak memperhatikan hal ini. Yang paling dia harapkan saat ini adalah menyelesaikan Fang Lin di depannya sesegera mungkin. Fang Lin memandang Xiao Yan yang berani langsung ke tubuhnya, dan ada sedikit kejutan di hatinya. Sudah terlambat bagi orang lain untuk bersembunyi dari Skyfire yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Anda berani mati sendiri, jadi mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan dari nyala api yang membakar ini. Berapa lama itu akan bertahan? Fang Lin mengulurkan tangannya, dan api di sekitarnya segera membakar dua pedang di tangan Fang Lin. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi merah darah, memancarkan suhu yang mengerikan. Fang Lin bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan dengan api di langit. Api menghantam armor api di tubuh Xiao Yan, dan armor api mulai hancur sedikit demi sedikit. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Baginya, pertempuran ini juga merupakan pertempuran yang tidak boleh kalah. Karena jika dia kalah, itu berarti hidupnya juga akan hilang. Dan ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan dalam hidupnya dalam hidup ini. Jadi dia pasti tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Dia adalah Xiao Yan, dan dia adalah Kaisar Yan yang tidak akan pernah menyerah. Ledakan. Dua pisau panjang langsung mengenai Xiao Yan's Nine Skillful Exquisite Ruler. Di bawah fluktuasi dua ki pertempuran yang kuat, api di sekitarnya langsung dikirim terbang ke langit setinggi lebih dari 10 meter, dan tersebar ke sekeliling, seolah-olah pesta yang indah dari kembang api. Kali ini, Fang Lin jelas merasa bahwa kekuatan di tubuh Xiao Yan tampaknya telah meningkat banyak, dan dia sudah mengejar ritmenya, yang membuatnya merasa luar biasa. Setiap langkah pertumbuhannya berada di bawah pengawasan Yang Maha Kuasa yang memiliki makam darah. Dia sama sekali tidak membiarkan pertumbuhan dendamnya menjadi sedikit sia-sia. Datanglah ke pelatihan tubuh Skyfire. Setiap pelatihan tubuh Skyfire adalah ujian hidup dan mati bagi dia. Justru dalam pelatihan iblis semacam itu mereka terus meningkatkan dendam dan tingkat kental mereka, sehingga mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Namun, dia tidak tahu mengapa Douki Xiao Yan di depannya begitu kuat tanpa suspensi apapun. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa setiap kali Xiao Yan melahap api langit itu bukan bagian dari pelatihan api langit untuknya, jadi kekuatan fisiknya jauh melampaui orang biasa. Namun, meskipun terkejut, Fang Linnya juga memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Bukankah aneh jika tidak ada yang istimewa dari orang yang diawasi oleh tuannya? Karena itu, ini malah merangsang jantung kontes di dalam hatinya. Xiao Yan merasa bahwa lapisan baju besi di tubuhnya terus terkikis dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan orang ini sebelum lapisan baju besi itu menghilang, maka harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal, sangat tinggi. Besar. Pertempuran ini sangat berbahaya. Fang Lin memblokir 9 penguasa indah terampil Xiao Yan dengan parang, sisi lain secara bertahap membungkuk dan tiba-tiba pisau panjang secara bertahap memutar di atas 9 penguasa indah terampil dan menebas ke arah dada Xiao Yan. Adegan ini secara alami tidak luput dari persepsi Xiao Yan. Ketika Fang Lin mulai, tubuh Xiao Yan membungkuk, pisau panjang itu langsung mengenai hidung Xiao Yan, dan Xiao Yan segera menendang lutut Fang Lin. Namun, Fang Lin sepertinya sudah membuat prediksi tentang tindakan Xiao Yan. Saat kaki Xiao Yan menendang lututnya langsung menekan kaki Xiao Yan dan menghantam tanah. Ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia buru-buru menariknya kembali. Pada saat ini, lutut Fang Lin menyentuh tanah, dan lubang yang dalam muncul. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung menggunakan pedang Breathless Skill Soul Fighting miliknya, dan pedang kecil kekuatan jiwa diam-diam menyerang Fang Lin, tetapi Fang Lin tiba-tiba mendengar suara aneh. Raungan. Saat gelombang suara ini langsung bertabrakan dengan Xiao Yan, kekuatan jiwa, ada suara samar dari ruang yang pecah. Kali ini serangannya benar-benar terbagi rata pada saat ini. Pada saat ini, baju besi Xiao Yan pada dasarnya hanya sebagian saja. Api berwarna merah darah itu begitu menakutkan, itu menekan Skyfire Xiao Yan sampai mati. Bahkan jubah hitam Xiao Yan langsung terbakar. Xiao Yan menarik diri dari tangan Fang Lin karena malu, dadanya berkedut, dan Xiao Yan semakin merasakan mengapa negara adidaya tidak berdaya melawan tim makam Yusue ini. Kekuatan tempur yang mengerikan dan pengalaman tempur yang menakutkan, sekelompok orang seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh orang biasa.
Fang Lin melirik Xiao Yan yang malu. Dia juga sedikit tidak nyaman. Meskipun dia memiliki Sky Fire yang sangat kuat, keuletan Xiao Yan benar-benar di luar imajinasinya. Dan dia jelas ditekan sampai mati oleh dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa serius menyakitinya setelah semua. Tampaknya tidak mudah untuk mempertahankannya, dan bahkan membayar harga yang lebih mahal. Fang Lin awalnya ingin menyerang saat setrika panas dan mengalahkan Xiao Yan secara langsung, tetapi dua sosok muncul samar di atas mereka. Sosok putih adalah Gu Xuantong, dan sosok hitam lainnya adalah Kapten Makam Darah. Pada saat ini, penampilan Gu Xuantong tidak jauh lebih baik daripada Xiao Yan. Pakaian putihnya terbakar di beberapa tempat, dan Kapten Makam Darah juga memiliki sekelompok api merah darah di tangan Makam Darah. Tampaknya jauh lebih kuat daripada nyala api di tangan Fang Lin. Dibandingkan dengan Gu Xuantong, Kapten Makam Darah jauh lebih tenang. Meskipun ada beberapa jenis Tian Sui di tubuh Gu Xuantong, dan bahkan satu adalah Tian Sui peringkat keempat, tetapi bagaimanapun juga itu tidak sebagus Tian Huo di tangannya. Ini adalah kekuatan teror. Jika bukan karena Liu Feng Xuan Sengtong menyebabkan dia terluka parah, dia akan berurusan dengan Gu Xuantong lebih mudah, dan dia tidak perlu keluar semua seperti yang dia lakukan sekarang. Hati Gu Xuantong juga tidak tenang. Meskipun Gu Xuantong jarang menembak, dia telah membayar jauh lebih banyak di belakang punggungnya daripada orang lain. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menjadi pemimpin generasi muda di era ini, tetapi dia tidak pernah saya harapkan untuk bertemu sekelompok orang aneh seperti itu. Mungkinkah hanya Anda yang keluar selangkah demi selangkah, dan kekuatan orang lain tergantung pada makan dan bermimpi? Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan Anda sendiri, Anda harus membayar jauh lebih banyak daripada yang lain. Air gelap, langit gelap besar yang gelap. Gu Xuantong memandang Kapten Makam Darah di depannya, wajahnya tertegun, dan kemudian dia tidak lagi menahan diri. Semangat juang di tangannya keluar, dan tiba-tiba air gelap muncul di Gu Xuantong di samping. Cahaya di sekitarnya juga menjadi sangat redup pada saat ini, dan langsung tersedot oleh air langit Gu Xuantong. Itu peringkat keempat dalam daftar Tian Sui, tapi itu sia-sia di tanganmu. Mengapa kamu tidak mengambilnya saja dariku? Kapten Makam Darah memandang Gu Xuantong dengan seringai di sudut mulutnya. Dengan jentikan jari, api merah darah bangkit melawan badai dalam sekejap, dan menabrak Gu Xuantong. Dalam sekejap, ada kegelapan tanpa akhir di satu sisi, dan darah merah aneh di sisi lain, dan seluruh langit menjadi sedikit tidak normal menyusup pada saat ini. Ketika gerakan ini selesai, tubuh Gu Xuantong berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi naga panjang dan bergegas menuju Kapten Makam Darah. Xiao Yan menyaksikan pertempuran antara keduanya, dan wajahnya juga memiliki tampilan yang bermartabat. Dia sama sekali tidak meremehkan Gu Xuantong. Meskipun jumlah Tian Sui di tubuh Gu Xuantong tidak sebanding dengan Xiao Yan, kualitasnya benar-benar melampaui Xiao Yan. Namun, saat ini, menghadapi Kapten Makam Darah, Gu Xuantong masih dalam posisi lemah. Cukup untuk melihat bahwa situasi orang lain mungkin tidak jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Meskipun sarana mereka tidak lemah, bagaimana sarana Makam Darah bisa kurang? Pertarungan ini tidak mudah untuk masing-masing dari mereka. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh satu orang secara langsung akan mempengaruhi seluruh pertempuran. Hanya ada satu kesempatan, jadi bahkan jika pertempuran berdarah mencapai saat-saat terakhir, mereka tidak boleh menyerah. Apa yang harus mereka bawa adalah harapan seluruh benua. Fang Lin melirik ke langit, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya, tetapi ekspresi bermartabat di wajahnya. Kali ini, tim yang terdiri dari negara adidaya daratan tampaknya menjadi tantangan besar bagi mereka. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan musnah. Jadi mereka juga tidak boleh kalah. Melirik Xiao Yan di kejauhan, Fang Lin melambaikan tangannya, dan api yang terus menyala di tanah bergegas menuju Xiao Yan lagi. Di bawah tabrakan api ini, armor api di tubuh Xiao Yan juga berangsur-angsur menghilang. Sensasi terbakar langsung menyerang tubuh Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Namun, rasa sakit semacam ini jauh lebih menyakitkan daripada menyaksikan kekasihnya mati di depannya. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat, dan 9 penguasa pintar dan indah di tangannya sekali lagi bertemu Fang Lin di depannya. Mendengus. Melihat Xiao Yan yang menahan rasa sakit, Fang Lin mendengus ringan dan berubah menjadi bayangan hitam untuk bertemu Xiao Yan secara langsung. Bayangan itu terbagi menjadi 1000 kaki, 1000 kaki menjadi satu. Xiao Yan melambaikan 9 penguasa indah terampil di tangannya. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya bisa sepenuhnya menampilkan ranah terakhir dari kumpulan penguasa ini.
Ketika dia berada di kaisar tertinggi sebelumnya, Xiao Yan mencoba beberapa kali untuk melihat apakah dia bisa memainkan trik terakhir dari keterampilan bertarung ini, tetapi setiap kali dia gagal. Namun setelah memasuki Dou-Xian, meskipun fungsi avatar dari 1.000 kaki bayangan telah merosot, Xiao Yan juga berhasil memahami trik terakhir ini dan dapat menggunakannya dengan lancar. 100 pertempuran pedang gila. Melihat Xiao Yan yang agresif dari Xiao Yan, mata Fang Lin berangsur-angsur menyempit menjadi garis lurus, dan kemudian dia juga menampilkan serangkaian keterampilan bertarung tingkat abadi, menghantam langsung ke Xiao Yan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit di lautan api. Api yang membakar terus bergulir di sini, dan seluruh medan perang tidak diragukan lagi seperti tungku untuk Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan bertarung di tungku seperti itu. Api langit Xiao Yan ditekan sampai mati oleh Fang Lin. Xiao Yan hanya merasakan rasa sakit yang membakar di kulitnya. Tetapi semua ini bukan yang terpenting bagi Xiao Yan. Yang terpenting adalah memenangkan pertempuran ini. Bahkan jika tubuhnya benar-benar terbakar, dia harus mencapai kemenangan ini. Tahap tertinggi dari bayangan 1.000 kaki ditampilkan oleh Xiao Yan, dan tiba-tiba, penguasa 9 terampil dan indah bercampur dengan suara angin bersiul langsung menabrak Fang Lin di sisi yang berlawanan. Kedua parang di tangan Fang Lin sudah siap untuk digunakan. Dua keterampilan bertarung tingkat abadi bertabrakan langsung di saat berikutnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, api merah darah yang paling dekat dengan dua orang berguling di kejauhan dalam tabrakan kuat dari dua orang. Segera, lingkungan mereka dikelilingi oleh api baru. Hasil tabrakan ini tampaknya sedikit di luar dugaan Xiao Yan, karena dalam tabrakan ini, Xiao Yan benar-benar menduduki puncak, dan dua pisau perang Fang Lin sebenarnya memiliki celah pada saat ini. Fang Lin melihat pemandangan ini, dan hatinya sedikit bergetar, dan dia tampaknya tidak puas dengan hasilnya. Kali ini, bukan kekuatan dan kekuatannya sendiri yang hilang, tetapi kualitas senjatanya. Kedua pedang di tangan Fang Lin bukanlah pedang biasa. Mereka dibuat oleh master tingkat master yang memilih peralatan berkualitas tinggi dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuatnya. Meskipun mereka tidak menakutkan seperti senjata sihir, itu pasti tidak lemah dalam kekuatan. Tetapi dalam tabrakan ini, sebenarnya pada posisi yang kurang menguntungkan, tampaknya penguasa 9 terampil dan indah di tangan Xiao Yan tidak biasa. Namun, Fang Lin tidak berkecil hati dengan kegagalan sedikit pun. Sebaliknya, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi di depannya. Bahkan jika kamu berada di atas angin, apakah kamu masih berharap bahwa keuntungan ini dapat menyelamatkanmu dari kekalahan? Selama aku tidak mundur, kita akan menemui jalan buntu. Namun, pada saat itu, tubuhmu akan dapat tunggu apinya. Berapa lama? 1 jam masih 2 jam. Fang Lin memandang Xiao Yan dan berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, alisnya berkerut, dan dia segera berkata, tapi kamu menutupi area yang begitu luas, dan itu juga menghabiskan banyak energi pendendam, bukan? Berapa lama kamu bisa mendukungnya? Xiao Yan merasakan api di sekelilingnya dan mau tidak mau melawan. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan sudah bisa merasakan bahwa Fang Lin terus-menerus mengecilkan area yang ditutupi oleh api di sekitarnya. Jelas, bahkan dia tidak bisa menggunakan jangkauan yang begitu lama. Setidaknya itu bisa mendukungmu sampai kamu tidak bisa terus berjalan. Fang Lin memandang Xiao Yan, lalu meningkatkan kekuatan di tangannya, dan tiba-tiba kedua parang itu mendorong ke arah Xiao Yan sedikit demi sedikit. Xiao Yan melihat kedua pedang itu, dan setetes keringat secara bertahap mengalir di wajah Xiao Yan. Rasa sakit, itu menyakitkan. Pada saat ini, api merah darah sudah mulai membakar kulit Xiao Yan. Ada rasa sakit yang tajam di sekitar Xiao Yan, dan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa kulitnya hangus. Rasa sakit semacam ini dibawa ke Xiao Yan, saya khawatir hanya perasaan menelan api langit. Namun, pada saat itu, Xiao Yan setidaknya mampu menahannya dengan sepenuh hati. Tetapi saat ini, Xiao Yan hanya bisa secara pasif menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Aku memberimu kesempatan untuk memilih, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Jika kamu pergi, kamu harus tahu penindasan seperti apa yang akan kamu alami. Berapa harga yang akan kamu dapatkan? Dibayar. Fang Linwang melihat Xiao Yan yang sangat kesakitan. Kekuatan jiwa besar bergegas keluar, dan gelombang api di sekitarnya tampaknya mengumpulkan kebijaksanaannya sendiri, dan nyala api muncul langsung dari belakang Xiao Yan dan menyerang Xiao Yan. Bayangan itu terpisah 1.000 kaki, klon. Xiao Yan menggunakan avatarnya tanpa ragu-ragu, dan segera, dua avatar muncul tepat di belakang Xiao Yan, mendukungnya dengan keras.
Bahkan tubuh Xiao Yan dengan keras kepala ditekan di hadapan gelombang api, apalagi klon Xiao Yan. Apakah Anda akan gagal? Ketika dia merasa bahwa avatarnya akan gagal, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Sepanjang jalan, dia telah mengalami begitu banyak risiko, dan dia semua telah datang. Apakah dia akan kalah di tempat seperti itu? Dia tidak berdamai. Dia masih belum berdamai. Benci hanya bisa membenci. Pada waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang salah. Namun, bahkan jika itu adalah pengorbanan hidup, saya akan memilih untuk pergi ke Huangquan bersamamu. Xiao Yan memandang Fang Lin, dan tiba-tiba, kedua klon itu langsung mundur dan muncul di samping Fang Lin. Dalam sekejap, kedua klon itu meledak. Mata Xiao Yan memiliki tampilan tegas, saya mengalami kesulitan, dan tentu saja Anda tidak akan terluka. Kecepatan Xiao Yan terlalu cepat. Pada saat ini, bahkan Fang Lin tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan secara langsung menderita serangan yang dibawa oleh dua penghancuran diri ini. Di belakang Xiao Yan, api panas menyembur langsung ke punggung Xiao Yan. Dalam sekejap, pakaian Xiao Yan berubah menjadi abu pada saat ini, dan kulit Xiao Yan langsung hangus oleh api panas saat ini. Bakar. Xiao Yan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Penghancuran diri klon akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada tubuh utama. Ketika gelombang api ini menyerang, itu membawa pukulan berat ke tubuh Xiao Yan. Seluruh punggung Xiao Yan benar-benar hangus oleh api, dan darahnya menguap hingga kering dalam sekejap. Xiao Yan menopang tubuhnya dengan penggaris 9 terampil dan indah, sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa dia dapat mengaktifkan ordo makam darah di tubuhnya sekarang untuk memblokir pukulan untuk dirinya sendiri. Tetapi ordo makam darah tampaknya tidak bergerak, yang membuat Xiao Yan sedikit tidak berdaya. Kali ini, dia sepertinya terlalu banyak bermain, terutama punggungnya. Pada saat ini, ada rasa sakit yang membakar. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, saya khawatir konsekuensinya akan lebih buruk. Namun, meskipun Xiao Yan mengalami kesulitan, Fang Lin di depannya juga sangat malu. Pada saat ini, Fang Lin memiliki darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya pada dasarnya hancur. Dia juga terluka parah dan menatap di Xiao peradangan. Penghancuran diri yang lugas dan tanpa ragu ini, bahkan dengan tergesa-gesa, secara bertahap terluka parah. Untuk Xiao Yan, yang terbaik adalah Fang Lin terluka parah saat ini, dan api di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Xiao Yan tidak perlu terus menanggung nyala api yang mengerikan ini. Ini kejam, tapi, saat ini apakah kamu masih lawanku? Fang Lin meludahkan seteguk darah dan berkata kepada Xiao Yan. Kalimat ini tiba-tiba mengubah wajah Xiao Yan. Dalam konfrontasi hidup dan mati ini, meskipun Xiao Yan tidak jatuh secara langsung, tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan saat ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan bertarung. Bahkan jika Xing Chen Zian memiliki kemampuan untuk pulih, itu tidak cukup untuk mendukung Xiao. Pemulihan Yan. Namun, Fang Lin berbeda. Meskipun dua klon Xiao Yan meledak dengan sangat menakutkan, Fang Lin masih memiliki sedikit kekuatan bertarung, tetapi sedikit kekuatan bertarung ini cukup untuk mendukungnya untuk membunuh Xiao Yan. Kulit Xiao Yan berubah, dan kemudian dia memikirkan satu hal, yaitu darah Putri Duyung di atas ring. Pada saat ini, Xiao Yan terluka parah. Darah Putri Duyung ini tidak diragukan lagi dapat membantu Xiao Yan pulih dari luka-lukanya, waktu tersingkat. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan memasuki cincinnya sendiri tanpa ragu-ragu, dan segera pil obat yang mengandung darah Putri Duyung muncul di tangan Xiao Yan, tetapi ketika botol giok muncul, itu diblokir oleh Xiao Yan, perkelahian ditembak jatuh. Fang Lin tidak bodoh, bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Yan minum pil obat saat ini dan terus bertarung dengannya. Kekuatanmu sangat kuat, tapi sayang sekali kamu kalah dari benda asing. Jika bukan karena pertempuran ini kamu ditekan oleh Skyfireku, itu mungkin telah ditulis ulang. Fang Lin memandang Xiao Yan, menghela nafas. Jika bukan karena Tian Huo Ziwo peringkat ketiga di tangannya, dia mungkin akan kalah pada akhirnya saat menghadapi Xiao Yan. Xiao Yan memandang Fang Lin dan tidak menyangkal kalimat ini. Jika dia tidak terlalu ditekan, dia akan menang 100%. Sangat disayangkan bahwa tidak ada jika di dunia ini, itulah kebenarannya. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dan aku tidak akan membunuhmu, tetapi tolong tetap bersama kami. Bagaimanapun, kamu telah menemukan rahasia kami, dan kami akan berada dalam masalah jika kamu membiarkanmu melarikan diri. Fang Lin memandang Xiao Yan, dan secara bertahap mengeluarkan sepasang sarung tangan dari Najie, dan kemudian rantai gelap seperti ular berbisa muncul di tangan Fang Lin.
Xiao Yan tidak asing dengan rantai hitam pekat itu. Itu adalah rantai yang terbuat dari batu pembunuh roh yang bisa menekan dendam seseorang. Jika sekali dikunci oleh rantai semacam ini, maka di alam rahasia ruang dan waktu, jika tidak ada perlindungan dari pasangan, itu pada dasarnya adalah jalan buntu. Xiao Yan berjuang dengan tubuhnya dan ingin melakukan perjuangan terakhir. Tetapi selama Xiao Yan berjuang, punggung Xiao Yan terasa seperti ledakan rasa sakit, dan darah merah gelap secara bertahap meninggalkan punggung Xiao Yan. Wajahnya juga menjadi pucat saat ini. Namun, pada saat ini, ada perubahan mendadak pada cincin penerimaan Xiao Yan. Di bawah deteksi kekuatan jiwa Xiao Yan, daun hijau secara bertahap muncul di depan Xiao Yan. Daun ini memancarkan nafas kehidupan yang kuat dan sangat spiritual. Fang Lin, yang mendekati Xiao Yan selangkah demi selangkah, memandangi daun itu dengan sedikit kejutan di wajahnya, karena daun ini tidak lain adalah daun pohon buah ginseng yang diperoleh Xiao Yan dalam kerusuhan. Dengan pengetahuan Fang Lin, dia secara alami tahu arti daun, tetapi saat ini, keadaan daun terlalu abnormal. Tiba-tiba, daun itu terbang langsung dari daun Xiao Yan dan terbang ke satu arah. Baik Xiao Yan maupun Fang Lin tidak bisa membantu melihat ke arah daun itu terbang. Ada seorang wanita berbaju hijau berjalan perlahan. Ini dia, bagaimana dia bisa ada di sini? Xiao Yan memandang wanita di depannya, dan tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan muncul di sini. Wanita ini juga yang dirasakan Xiao Yan dapat membangunkan Jin Hua. Ginseng salju keluarga biru. Daun pohon buah ginseng berangsur-angsur muncul di depan ginseng salju, seolah-olah telah menemukan rumahnya sendiri, seperti seorang anak yang keluar mencari ibunya. Baik Fang Lin dan Jin Hua langsung terpana oleh adegan ini. Sue Ken melihat daun di depannya, dan ada kilatan kejutan di matanya. Tetapi kemudian alisnya berkerut, dan dia mengulurkan tangan dan memegang daun itu dengan erat. Payung hijau zamrud di tangan Sue Sen juga perlahan-lahan terbuka, dan tiba-tiba, seberkas cahaya hijau terbang langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan sejuk memenuhi tubuhnya. Kulit hangus api berwarna merah darah juga dengan cepat pulih pada saat ini. Dan Fang Lin melihat pemandangan ini, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan, dan berkata dengan keengganan untuk percaya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Namun, meskipun terkejut, Fang Lin masih bereaksi dan bergegas menuju Sue Sen dengan satu gerakan. Tidak peduli apa, wanita ini tidak boleh ketinggalan. Jika tidak peduli seberapa kuat sisi makam darahnya, dia pasti akan bisa menang di sisi tingkat kekuatan. Namun, ketika Fang Lin mulai, Xiao Yan bergerak dan muncul di depan Fang Lin. Dengan sedikit kedinginan, pihak lain berkata, sepertinya lawanmu adalah aku. Meskipun lampu hijau menyinari tubuh Xiao Yan untuk waktu yang singkat, dalam waktu singkat, Xiao Yan merasa seolah-olah telah memperoleh kehidupan baru, dan kekuatannya hampir pulih setengahnya dalam sekejap. 9 penguasa indah terampil Xiao Yan menabrak langsung ke Fang Lin. Tetapi pada saat berikutnya, tubuh Fang Lin menghilang dan digantikan oleh sosok lain. Kapten Makam Darah. Ada bekas luka panjang di wajah Kapten Makam Darah, yang terlihat sangat menusuk. Kumpulkan semua mitra dan gunakan langkah terakhir. Kapten Makam Darah menatap ginseng salju di belakang Xiao Yan dengan muram. Kapten, langkah terakhir ini. Misi kami hampir selesai. Kami hanya perlu menyelesaikan tugas terakhir, dan hal-hal lain secara alami akan selesai untuk kami. Kapten Makam Darah memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Jadi pada saat ini, sesosok secara bertahap muncul di samping Xiao Yan, itu Gu Xuantong. Kamu tidak punya kesempatan. Katakan padaku apa yang ingin aku ketahui, mungkin kamu bisa lebih sedikit menderita. Gu Xuantong memandang Kapten Makam Darah di depannya, nadanya sangat membosankan. Kalah. Tidak, kami tidak kalah. Kamu akan kalah, dan kalian semua akan kehilangan lebih dari kami. Kapten Makam Darah memandang Gu Xuantong dengan ekspresi gila di wajahnya. Untuk beberapa alasan, firasat buruk muncul di hati Xiao Yan dan Gu Xuantong. Gu Xuantong tidak lagi ragu-ragu, dan menembak langsung ke Kapten Makam Darah di depannya. Hanya orang mati yang tidak akan menimbulkan ancaman. Namun, orang-orang dari kuburan darah di kejauhan sudah berkumpul. Hanya saja kelompok orang dari makam darah ini memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka. Ada sedikit keengganan di wajah mereka, dan latar belakang negara adidaya utama berada di luar dugaan mereka. Meskipun kekuatan Skyfire pada mereka tidak rendah, semua negara adidaya memiliki kartu mereka sendiri, dan mereka lebih merupakan pecundang.
Jika mereka terus bertarung, mereka pasti dapat menduduki puncak, tetapi saat ini mereka dipanggil oleh Kapten Makam Darah, dan mereka harus mundur langsung dari semua pertempuran. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Kegagalan Makam Darah tampaknya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Apakah mereka memiliki cara yang lebih menakutkan? Adapun pertempuran di awal Makam Darah, meskipun formasi besar itu menakutkan, semakin kuat formasi besar itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, bahkan jika pemimpin Makam Darah telah memanggil semua mitra saya khawatir masih belum ada cara untuk mengatur seluruh formasi hebat. Kapten Makam Darah sekali lagi melirik Xiao Yan dan Gu Xuantong, dan kemudian berkumpul menuju mitra yang jauh. Xiao Yan tidak segera menyusul. Bagaimanapun, mereka sudah berkumpul bersama saat ini. Jika negara adidaya belum tiba, jika Xiao Yan bergegas, kemungkinan besar mereka akan dikepung dan dibunuh oleh mereka. Tepat ketika sekelompok orang di Makam Darah berkumpul, sosok negara adidaya secara bertahap muncul di garis pandang Xiao Yan. Tampaknya meskipun mereka memiliki cara yang baik, mereka masih banyak menderita di bawah api langit yang menakutkan dari pihak lain. Pertempuran ini tampaknya telah sepenuhnya mengalahkan kesombongan putra-putra yang sombong ini. Meskipun tim mereka kuat, bagaimanapun, mereka telah menyatukan kekuatan tempur terkuat dari semua negara adidaya di seluruh benua. Tetapi pihak lain hanyalah kekuatan yang telah mengembangkan sekelompok monster menakutkan seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pada saat ini, semua orang melihat sekelompok orang di kuburan darah di tengah, dengan niat membunuh di mata mereka, dan tentu saja sedikit keserakahan. Xiao Yan bukan satu-satunya yang menyukai api pada mereka, bahkan negara adidaya tidak tahan dengan nyala api yang begitu mengerikan. Namun, saat pertempuran di sisi ini sedang berlangsung, dua sosok bisa terlihat samar-samar di gunung di kejauhan, benar-benar diselimuti jubah hitam. Pada saat ini, mereka menyaksikan pertempuran dalam diam. Setelah waktu yang lama, sosok di sebelah kiri berkata, "Senior, tidakkah Anda akan campur tangan? Bagaimanapun, mereka adalah mitra Anda. Mereka lahir dari Makam Darah, dan mati sebagai hantu Makam Darah. Dari saat mereka memasuki alam rahasia ruang dan waktu, misi mereka hancur. Siapapun bisa berkorban demi Makam Darah." Suara serak dari pria di sebelah kanan perlahan terdengar. Mendengar kalimat ini, tubuh pria di sebelah kiri langsung gemetar, seolah-olah ada jejak ketakutan. "Kamu sama, hidupmu juga kuburan darah. Jika kamu masih berharga, kuburan darah akan selalu menjagamu, mengolahmu, dan bahkan mengolahmu ke puncak dunia ini. Namun, jika kamu memiliki petunjuk ketidaktaatan, maka tidak ada keraguan bahwa Anda akan mati jelek. Selain itu, tanpa perlindungan Makam Darah, begitu negara adidaya mengetahui keberadaan Anda, mereka secara alami akan membunuh Anda dan kemudian dengan cepat. Orang-orang yang memproklamirkan diri benar ini benar-benar orang sepertimu yang bisa memanipulasi mayat tidak boleh ada." Suara serak itu terdengar lagi. Sosok di sebelah kiri secara alami adalah Si Tianyu yang ingin dibunuh oleh Xiao Yan. Si Tianyu melihat medan perang di kejauhan, dan secara bertahap terdiam. Ya, tidak ada seorang pun di grup ini yang mengizinkan orang yang bisa memanipulasi mayat ada. Karena itu, mereka semua harus mati. Semakin buruk kematiannya, semakin baik. Sudah dimulai. Pria berbaju hitam melihat pemandangan di kejauhan, dan kesedihan berangsur-angsur muncul di matanya. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa bergaul dengannya siang dan malam. Saat ini, mereka akan meninggalkan dunia ini satu persatu. Tidak peduli seberapa dingin hatinya, ada sentuhan kesedihan di dalamnya, hatinya. Sudah dimulai, sudah dimulai. Xiao Yan melihat pemandangan di depannya dengan tatapan mengejutkan di matanya. Penghancuran diri, sebenarnya penghancuran diri. Kapten Makam Darah memanggil rekan satu timnya untuk membuat mereka meledak. Ketika rekan setim Blood Tong pertama meledakkan dirinya, Xiao Yan tidak percaya. Tetapi ketika rekan setim Blood Tong lainnya meledakkan dirinya, Xiao Yan secara bertahap mengakui fakta di depannya. Penghancuran diri, kuburan darah yang menakutkan, orang-orang sebenarnya memilih cara yang kejam untuk mengakhiri hidup mereka. Apakah mereka takut dengan kekuatan negara adidaya? Jelas tidak, meskipun negara adidaya itu menakutkan. Jika orang-orang dari Makam Darah mau bertarung, tidak pasti siapa yang akan mati. Mereka memilih cara yang begitu mendominasi, sesuatu pasti sedang dibuat. Melihat pemandangan ini, di antara kelompok negara adidaya, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah mereka, tetapi rasa dingin yang tak dapat dijelaskan yang berangsur-angsur naik dari lubuk hati mereka.
Beberapa orang berharap dapat menghentikan adegan ini. Tetapi sebelum mereka punya waktu untuk bertindak, angka-angka itu secara bertahap meledak, dan semua orang tidak ragu sama sekali, seolah-olah mereka melakukan hal yang sangat biasa. Ini adalah sekelompok orang mati yang tidak akan mengerutkan kening bahkan dalam menghadapi hidup dan mati. Fluktuasi energi yang kuat yang dihasilkan oleh penghancuran diri bergegas menuju negara adidaya. Namun, meskipun gelombang ini sangat kuat, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Pada akhirnya, hanya kapten yang tersisa dengan makam darah yang tidak meledakkan dirinya, dan bahkan wakil kapten mereka Fang Lin meledakkan dirinya mengikuti rekan satu timnya. Kapten makam darah memandang sekelompok orang di sekitar, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, api merah darah di sekitarnya semuanya terbang menuju kapten makam darah, dan api merah darah secara alami adalah api anak-anak dari Tianhuo peringkat ketiga dalam daftar Tianhuo. Pengorbanan darah, sambut kedatangan tuanku. Kapten makam darah mengucapkan kata-kata ini secara bertahap, dan kemudian perlahan menutup matanya. Namun, kata-kata yang dia katakan tiba-tiba mengubah ekspresi semua orang di negara adidaya. Ini adalah alam rahasia ruang dan waktu kecuali waktu pembukaan alam rahasia ruang dan waktu, tidak ada cara bagi orang luar untuk masuk. Apa yang dilakukan makam darah ini? Namun, segera, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Kapten makam darah yang telah menutup matanya perlahan membuka matanya, dan pada saat yang sama, fluktuasi energi yang besar datang langsung dari kapten makam darah. Hanya gelombang fluktuasi energi yang membuat semua negara adidaya merasakan paksaan yang sangat kuat. Pemaksaan ini bukan negeri dongeng, bukan Raja Peri, tetapi Kaisar Peri. Napas Kaisar abadi asli. Sebagai negara adidaya, mereka tidak asing dengan aura Immortal Sovereign. Bagaimanapun, para pelatih negara adidaya setidaknya berada di tingkat Immortal Monarch, dan orang-orang di tingkat Immortal Sovereign juga muncul dari waktu ke waktu. Ketika keluar, mereka segera menilai bahwa kekuatan yang ada di depan mereka telah meroket ke tingkat Kaisar Abadi. Bagaimana ini bisa dimainkan? Apakah ini kartu truf dari makam darah? Pada saat ini, bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit keputusasaan. Banyak orang mulai mundur selangkah demi selangkah, di depan Kaisar Abadi. Pada saat ini, mereka benar-benar dipukuli. Aku benar-benar tidak menyangka hal semacam ini benar-benar ada. Jika bukan karena proyeksiku yang hanya bisa bertahan selama 1/4 jam, aku benar-benar ingin membawamu ke sisiku. Mata makam secara bertahap tanah jatuh di ginseng salju tidak jauh, dan ada sedikit kejutan dalam nada suaranya. Sue Shen sedang melihat orang ini saat ini, menggelengkan kepalanya, wajahnya yang cantik juga penuh kelesuan. Penguasa abadi bergerak dan muncul langsung di depan Sue Shen, dengan senyum di bibirnya. Namun, saya kecewa bahwa Anda berada di pihak manusia seperti mereka. Itu membuat orang marah, dan tampaknya itu adalah hukuman kecil, harus diberikan. Kapten makam darah memandang Sue Shen dan tampak sangat marah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengenalmu. Sue Shen memandang kapten makam darah di depannya, dengan ekspresi ngeri di matanya. Dia bergerak dan ingin pergi, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya langsung dipenjara, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika identitas Anda terungkap, saya tidak tahu bagaimana orang-orang yang merasa benar sendiri ini akan memotong-motong Anda, atau menelanjangi Anda hidup-hidup. Sudut mulutnya. Hanya saja ruang itu langsung diblokir oleh Kapten Makam Darah, dan semua orang tidak bisa mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya ada sedikit kejutan di mata banyak orang, orang yang dipanggil oleh orang-orang dari makam darah dengan cara apapun tampaknya tidak memperhatikan mereka. Mereka mendengar kata-kata orang yang hanya ada selama 1 jam, yaitu, selama mereka dapat menunda selama 1 jam, maka kemenangan menjadi milik mereka. Namun, dalam 1 jam, bisakah mereka benar-benar melakukannya? Di hati semua orang, tanda tanya besar secara bertahap muncul. Lupakan saja, aku tidak akan bisa mengeluarkannya lagi. Kali ini keberuntungan untukmu. Hanya saja kamu lebih baik berdoa agar keberuntunganmu selalu baik. Kapten Makam Darah memandang ginseng salju di depannya, tapi dia tetap tidak melakukannya. Dengan gerakan, dia meninggalkan sisi Sue Shen. Melihat sosok itu pergi, Lan Bin ingin pergi ke sisi Sue Shen, tetapi tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar jatuh langsung dari langit, dan tubuh Lan Bin jatuh langsung ke seluruh bumi. Sudah ada cetakan telapak tangan besar di tanah. Ini benar-benar kasar, bukankah seharusnya kalian semua membungkuk ketika melihat para senior? Yang dari makam darah terdengar sedikit marah,
Dan kemudian menambahkan, esensial Lingyan, ya, hanya itu. Semua orang melihat pemandangan ini dan merasa kedinginan untuk sementara waktu, tetapi saat ini, mereka tidak terlalu peduli lagi. Karena akhir seperti itu, mereka kemungkinan akan menjadi yang berikutnya. Saudara Bin, Sueken melihat pemandangan ini dan berjalan menuju lubang yang dalam tanpa ragu-ragu. Namun, penguasa makam darah melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, angin kencang langsung memblokirnya. Kemajuan ginseng salju. Jika kamu tidak ingin dia mati, kamu sebaiknya tetap diam. Sebuah suara dingin terdengar, dan sosok ini tiba-tiba menghentikan tubuh Suesen di tempatnya. Yang dari makam darah perlahan mengeluarkan token berwarna darah dan melemparkannya ke lubang raksasa, dan cahaya berwarna darah tiba-tiba keluar dari lubang raksasa. Perlahan, yang dari makam darah mengalihkan pandangannya ke Gu Xuantong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menekan Gu Xuantong dengan telapak tangan. Wajah Gu Xuantong berubah, dan Tian Sui hitam gelap itu berasal dari zaman kuno. Xuantong bergegas keluar dari atas Xuantong, tubuh, tetapi semua yang dilakukan Gu Xuantong tampaknya sia-sia. Gu Xuantong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan segera mengikuti jejak Lan Bin, dan langsung menabrak lubang yang dalam. Demikian pula, perintah makam darah muncul dan jatuh ke tubuh Gu Xuantong. Semua ini hanya beberapa napas waktu. Semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan suara penguasa makam darah secara bertahap terdengar, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya. Ini adalah urutan terakhir dari makam darah, saatnya untuk memberi itu padanya. Siapa? Dengan ordo makam darah, setidaknya kamu tidak akan mati di tanganku, tetapi jika tidak ada ordo makam darah, maka kamu harus dibunuh. Yang ada di makam darah, urutan makam darah secara bertahap muncul di telapak tangannya, dan semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka mendengar kalimat ini. Xiao Yan menghela nafas lega. Jika itu masalahnya, maka setidaknya dia tidak membutuhkannya. Penguasa makam darah berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membandingkan? Kamu setengah jam, setengah jam. Setelah 1 jam, saya akan memilih pemilik ordo makam darah dari orang-orang yang tahan, dan kemudian membunuh yang kalah. Bukankah ini sangat menarik? Penguasa makam darah merasakan suara-suara ketakutan di sekitarnya, dan sepertinya berbicara kepada mereka dengan nada negosiasi. Namun, semua orang merasa merinding tentang metode ini, yang jelas merupakan metode untuk menabur perselisihan, dan tujuannya adalah untuk saling membunuh. Tidak ada yang akan mengira bahwa pengepungan makam darah kali ini benar-benar akan berubah menjadi adegan sekelompok karakter tingkat jenius ini saling membunuh. Jangan percaya apa yang dia katakan, dia jelas ingin kita saling membunuh, kita tidak boleh tertipu. Ding Feng memandang Kaisar Abadi di makam darah dan tidak bisa tidak berkata. Namun, ketika Ding Feng selesai mengatakan ini, paksaan yang mengerikan muncul di atas Ding Feng, dan teriakan terdengar, dan Ding Feng langsung melangkah ke ujung Gu Xuantong. Tetapi akhir Bi Gu Xuantong bahkan lebih tragis, hanya 1 nafas yang tersisa. Kamu tersingkir, waktuku terbatas dan aku tidak ingin berpartisipasi dalam permainanku. Kamu dapat memilih untuk berhenti. Aku akan memaafkanmu, berubah-ubah. Keras, sombong. Ini adalah ide dari hati semua orang. Bahkan jika mereka tahu bahwa kelompok makam darah telah membayar harga yang mahal, kekuatan yang mereka bawa pasti tidak akan lemah. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar akan menarik yang abadi. Kaisar pembangkit tenaga listrik, jika itu hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi, mungkin mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka masih bisa melakukan pertarungan terakhir. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah putra kaisar, dan dengan bantuan keluarga, meskipun mereka takut pada Raja Abadi, setidaknya mereka tidak akan tidak berdaya, tetapi seorang kaisar abadi sudah cukup untuk membuat mereka putus asa. Namun, patuhi perintah Immortal Sovereign ini, mereka tidak bisa melakukannya. Kesombongan di tulang mereka membuat mereka tidak pernah menyerah pada tekanan orang lain, dan mereka datang dari negara adidaya dengan tulang punggung dan kesombongan mereka sendiri, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Jika tim di depan Anda tidak terdiri dari karakter inti negara adidaya, saya khawatir seseorang sudah mulai saat ini. Lagi pula, hanya jika Anda membunuh musuh Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Anda tidak punya banyak waktu. Jika Anda tidak ingin menghormati saya, maka saya akan melakukannya. Bagaimanapun, sebagian besar dari Anda akan mati cepat atau lambat. Kaisar Abadi Makam Darah memandang orang-orang di dalamnya, di depannya, dengan nada sedikit tidak sabar.
Kata-kata mendesak ini tiba-tiba membuat orang-orang di sekitar mereka tidak yakin. Tetapi mereka tidak segera bertindak, tetapi dengan hati-hati menganalisis situasi di depan mereka. Berharap untuk menemukan kesempatan untuk mengubah gelombang perang. Pada saat ini, Mark of the Black Lions melirik Immortal Sovereign di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu memang kuat, tetapi jika aku tidak salah, kamu tidak dapat mempertahankan keadaan ini terlalu lama." Dengan kata lain, selama kamu melakukan satu tembakan, energimu sendiri juga akan terkuras 1 poin, dan kekuatanmu juga akan berkurang 1 poin. Mungkin, sebelum kamu melenyapkan kami semua, energimu sudah tidak cukup untuk mendukung keberadaanmu, kan? Mark memandang penguasa abadi dengan sedikit kesungguhan dalam nadanya. Kalimat ini segera membuat semua orang fokus pada Immortal Sovereign. Jika itu benar-benar seperti dugaan Mark, maka Immortal Sovereign harus memiliki jumlah tembakan yang terbatas, dan kekuatan tembakannya akan semakin lemah setiap saat, jadi, yang memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kemudian, alasan mengapa kamu menyerang mereka berdua hanya untuk membangun gengsimu, untuk menciptakan ilusi yang tidak dapat kamu atasi, dan untuk membujuk kita agar saling membunuh. Pada saat ini, Luoli memandang Kaisar Abadi di depannya, dan kemudian menambahkan, Lan Bin adalah orang yang menyebabkan seluruh tim makam darah hancur. Jika dia tidak memiliki cincin yang bisa dia bawa, aku khawatir formasi hebat makam darah tidak akan rusak. Dan Gu Xuantong adalah jiwa dari tim ini. Jadi, di satu sisi, tembakannya adalah untuk membalas dendam orang-orang di kuburan darah, dan di sisi lain, untuk membangun prestise, sehingga dapat dijelaskan sepenuhnya. Adapun menembak Ding Feng itu juga untuk membuat panik dan membuat semua negara adidaya takut padanya, maka rencananya bisa dilakukan dengan lancar. Ketika Xiao Yan mendengar diskusi ini, tangannya tergenggam erat. Memang layak menjadi karakter inti satu persatu, untuk dapat tetap tenang bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, ini harus menjadi tebakan mereka, jika bukan itu masalahnya, atau penguasa abadi dari makam darah memiliki jumlah tembakan yang terbatas, itu mungkin cukup untuk menyebabkan kerusakan pada mereka. Yang terburuk adalah mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi keaslian spekulasi ini. Alasan yang sangat membosankan, ini hanya tebakanmu. Kamu tidak dapat memverifikasinya sama sekali, karena setiap orang yang datang untuk memverifikasi pasti akan mati. Dan mereka yang mengikuti kata-kataku setidaknya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Makam darah seorang kaisar abadi, melihat mulut Mark dengan sedikit main-main. Seseorang dengan kehidupan terbatas, jika tidak ada batasan pada tindakannya, saya khawatir dia tidak akan berbicara banyak omong kosong kepada kita sama sekali. Jika dia membunuhnya secara langsung, mengapa dia harus membiarkannya sampai akhir? Kali ini, biarkan aku mengujinya. Pada saat itu, kecuali Xiao Tianlong, klan iblis keluar secara langsung, dengan sentuhan kesombongan di wajahnya. Ketika dia selesai mengucapkan kalimat ini, tubuh monster ini ditutupi dengan lapisan sisik yang tebal. Pada saat yang sama, perisai Qian muncul di tangannya, dan dia bergerak langsung ke arah itu. Pemakaman darah Immortal Emperor bergegas. Tidak ada yang paling dibenci seseorang selain ketika musuh saling membunuh pada saat ini. Oleh karena itu, dia lebih baik mati dalam godaan ini daripada saling membunuh dengan sekelompok orang di sekitarnya. Seorang pria jantan, bahkan jika dia harus menghancurkan musuh di depannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Penguasa abadi di makam darah memandang orang yang bergegas ke arahnya, dan menabrak yang itu dengan telapak tangan. Namun, telapak tangan yang tampaknya biasa ini mengandung energi yang sangat menakutkan, dan bagian ruang itu secara bertahap menjadi terdistorsi di telapak tangan ini. Telapak tangan mendarat di perisai. Ini adalah sekejap, dan perisai itu langsung meledak terbuka dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Ketika perisai itu rusak, telapak tangan itu juga menghantam perisai dengan keras. Di atas dada pria itu, sisik di dadanya menyebar langsung di bawah telapak tangan ini, dan seluruh pria itu terbang keluar. Darah memercik kemana-mana, dan jatuh ke tanah. Tuan muda, Xiao Tianlong melihat pemandangan ini, dan berlari menuju klan iblis tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Kaisar Abadi Makam Darah bergerak lagi, dan meninju dengan cara yang sama mengesankan. Dibebankan ke arah Xiao Tianlong. Saya berkata, tidak mungkin bagi orang yang memprovokasi saya untuk bertahan hidup. Perhatian Xiao Tianlong ada di sisi lain saat ini, dan dia tidak menyangka bahwa orang yang berasal dari makam darah akan begitu kejam, langsung dalam keadaan seperti itu, waktu singkat waktu untuk langkah selanjutnya.
Terburu-buru membunuh orang dan membela kekuasaan. Sepertinya kamu benar-benar terburu-buru. Tetapi pada saat ini, seekor phoenix dengan api biru di seluruh muncul di depan Xiao Tianlong, langsung memblokir pukulan untuknya. Pukulan itu mengenai api biru, dan cahaya asli tiba-tiba muncul. Api menjadi redup pada saat ini, dan sosok hitam berangsur-angsur muncul. Pukulan itu mengenai dada Mark, dan tubuh Mark tiba-tiba terbang ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan Tianhuo, yang telah pulih dari luka-lukanya, sudah terlambat untuk membantunya pulih. 2 pukulan, hanya 2 pukulan. 2 karakter tingkat jenius terluka parah di bawah serangan penguasa abadi ini. Ini membuat 2 orang yang tersisa harus berhati-hati lagi, dan kata-kata Mark sepertinya tidak bisa dipercaya. Penguasa abadi dari makam darah melirik orang-orang yang tersisa, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, "Baiklah, mari bersenang-senang. Biarkan kamu saling membunuh, sepertinya kamu tidak akan bisa menang, untuk sementara. Tidak lebih baik, siapapun yang membunuh 2 orang yang terluka parah terlebih dahulu, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Tentu saja, Anda dapat terus menguji, tetapi kemudian, saya berjanji bahwa orang yang saya uji akan 100% mati." Petik 2. Kapten Makam Darah melihat sekelompok orang di sekitar, tetapi kalimat acak membuat orang yang berencana untuk melanjutkan tes menghentikan sosoknya lagi. Kulit Xiao Yan juga sedikit berubah, yang ini mengendur dan mengencang. Untuk orang-orang dari kekuatan tingkat super, tidak diragukan lagi ini adalah kontes, yang merupakan pertimbangan untuk posisi dan temperamen mereka. Dalam menghadapi besar benar dan salah, untuk mengejar hati sendiri, dapatkah Anda melepaskan semua prasangka dan konsisten dengan dunia luar, atau dianiaya dan mencari kesempurnaan, menjadi serakah untuk hidup dan takut mati, dan membiarkan musuh berada di belas kasihan itu? Namun, ada sangat sedikit orang di dunia ini yang benar-benar dapat mengorbankan diri mereka untuk kebenaran. Orang berikutnya harus mati, ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan. Lagi pula, dilihat dari tindakan Immortal Sovereign ini, bahkan jika tebakan Mark benar, Immortal Sovereign ini masih berada di puncak kekuatannya. Setidaknya, tidak ada yang ingin menjadi penggoda berikutnya. Xiao Yan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak memilih untuk mengambil tindakan, karena yang dari makam darah tidak mengganggunya. Saya masih memilih untuk menunggu dan melihat. Lupakan saja, karena kamu tidak memilih untuk menembak, maka aku akan membunuh 2 orang itu dulu, dan aku akan memberitahumu apakah kekuatanku itu nyata. The Immortal Sovereign melirik Mark dan dia di salah satu klan iblis segera mulai melonjak dengan kekuatan di tangannya, dan tiba-tiba menghantam sisi itu dengan pukulan lain. Pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari 2 jurus sebelumnya, baik itu kekuatan atau kecepatan. Jika terkena jurus ini, ada kemungkinan 90% akan jatuh secara langsung. Xiao Yan mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk mengambil tindakan di dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan dan aliansi hitam sudah berselisih, ketika menghadapi orang lain yang membunuh rekan-rekannya, dia bukan apa-apa. Xiao Yan benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Tetapi bahkan jika dia bergerak, bisakah dia benar-benar menahan pukulan yang begitu mengerikan? Ada tanda tanya besar di hati Xiao Yan. Xiao Tianlong melihat pukulan di depannya, dan akhirnya ada sedikit kepanikan di wajahnya. Tetapi kemudian, lapisan sisik langsung menutupi seluruh tubuh Xiao Tianlong, dan ki pertempuran yang kuat langsung mendukung lapisan yang kuat di depan. Xiao Tianlong, pertahanan. Namun, pertahanan orang ini tidak bisa menahan serangan mengerikan ini. Pada saat musuh, jika kamu tidak memilih untuk bersatu, kamu akan mati tanpa keraguan. Satu orang tidak dapat menahan pukulanmu. Namun, jika kita bekerja sama, setidaknya, kamu pasti akan kesulitan. Sebuah kata muncul di langit ini, dan 2 sosok muncul di samping Xiao Tianlong. Itu adalah Luoli, dan Xuantian. Di tubuh Luoli, badai biru muda menyapu, dan di tubuh Xuantian, ada suara guntur, dan mereka berdua mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk bersama-sama menghadapi serangan Kaisar Abadi ini. Xiao Tianlong merasakan 2 sosok di sekitarnya, dengan ekspresi rumit di wajahnya, terutama Xuantian. Setelah mendapatkan berita bahwa Xuantian mengalahkan Xiao Tianhu dengan satu gerakan, Xiao Tianlong selalu ingin membalas dendam untuk Xuantian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia paling membutuhkan bantuan, dialah yang paling dia benci. Dia tidak mengerti, dia tidak mengerti. Ketika dia berada di klan iblis, dia paling menghargai persaudaraan,
Dia akan membalas kebaikan apapun, dan dia akan membalas dendam 2 kali. Tetapi dia tidak tahu mengapa dua orang yang jelas-jelas saling bertentangan akan membantunya di saat kritis. Apakah emosi manusia tampak sangat rumit? Tidak dapat mengetahuinya. Tidak dapat mengetahuinya. Namun, penguasa abadi ini tampaknya benar-benar memutuskan untuk membunuh. Kekuatan pukulan ini jauh melebihi 2 pukulan sebelumnya. Bahkan jika mereka bertiga menembak pada saat yang sama, mereka hanya melawan sesaat. Energi menakutkan yang didorong olehnya juga langsung mengenai sosok ketiga orang itu. Tiba-tiba, ketiga orang itu melangkah ke jalan belakang orang-orang di depan lagi, meludahkan darah, dan tidak lagi memiliki jejak efektivitas tempur. Serangan berturut-turut ini tampaknya telah benar-benar menghabiskan kesabaran Kaisar Abadi, Makam Darah. Dia memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan sedikit jijik, "Karena kalian semua ingin mati, maka mari kita pergi bersama." Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, kombinasi terkuat dari generasi muda di benua kejadian pada dasarnya telah musnah, dan hanya ada beberapa yang tersisa. Liu Feng, Tuan Muda Qizong, dan Liu Jun dari Qizong yang datang bersama Liu Feng, Zhao Yunhai, Tuan Muda dari Persekutuan Alkemis, dan satu orang lagi Zhao Yuntian, Murong Qingfeng dari keluarga Murong, dan Xiao Yan. Pada saat ini, hanya 6 orang ini yang tersisa dengan kekuatan bertarung, dan wajah satu individu tidak pasti. Ini adalah pertaruhan bagi mereka karena taruhannya adalah hidup mereka. Jika ada peluang buruk, hidup mereka akan benar-benar berakhir pada saat ini. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Namun, mereka tidak punya banyak waktu. Liu Feng melirik orang-orang di sekitarnya, menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, lebih baik kita mengujinya secara berkelompok. Jika tidak, jika kita pergi bersama, jika kita gagal, maka kita pasti akan mati." Jika Mark menebaknya, itu benar, maka kita masih memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa tidak peduli siapa yang memiliki peluang untuk menang pada akhirnya. Kita harus melepaskan keluhan kita dan tidak melakukan apapun pada yang terluka. Jika tidak kita akan menjadi bugar. Hancurkan. Di antara orang-orang yang tersisa di sini, tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan dan Zhao Yunhai memiliki keluhan terbesar. Jadi mereka yang paling rentan terhadap provokasi. Oleh karena itu, dia harus menghilangkan kekhawatiran kedua orang itu. Jika mereka bertarung lagi, maka mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Xiao Yan memandang Liu Feng dan mengangguk setelah melirik Zhao Yunhai. Pada saat ini, musuh tidak pada waktunya untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Zhao Yunhai juga mengangguk. Dia telah menanggungnya begitu lama dan tidak peduli untuk sementara waktu, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Xiao Yan. Setelah melihat bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Liu Feng dan seseorang di sampingnya bergerak pada saat yang sama, bertaruh dengan nyawanya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.